Diawali dengan memperlihatkan perpisahan dua pasangan kekasih di stasiun kereta. Di sana mereka berjanji untuk bertemu lagi di tempat yang sama 2 tahun ke depan. Sebelumnya mari kita mundur ke belakang sebelum pertemuan mereka berdua. By the way, saat itu Gian berusia 25 tahun. Namun di umurnya yang sekarang, dia belum menikah. Bahkan Gian tidak punya pacar. Hal itu sering menjadi bahan olokan teman-temannya yang lain. Apalagi Gian sekarang hanya fokus menyelesaikan S2-nya. Dan tidak bekerja seperti orang seusianya. Saat itu, Gian mendapat telepon dari mamanya yang terkenal galak. Di mana ia meminta Gian untuk datang ke rumah tantenya yang sedang mengadakan peringatan 1 tahun atas meninggalnya putra tantenya. Sekalian tantenya juga ingin mengenalkan Gian dengan seorang wanita. Tapi sebenarnya Gian gak suka dijodoh-jodohkan seperti itu. Karena menurutnya dia masih bisa memilih pasangan hidupnya sendiri. Seperti saat itu dia terpikir untuk berkenalan dengan cewek mabuk yang kebetulan ada di sana. Cewek itu sempat hampir tertabrak kereta. Ketika di kereta, cewek tersebut memukul HP penumpang yang duduk di kursi prioritas dan menyuruhnya untuk memberikan kursi itu pada ibu hamil di depannya. Dari sana Gian mulai takut dengan sikapnya, apalagi saat ia mendekat dan tiba-tiba muntah di baju Gian. Karena dia muntah dan pingsan di hadapan Gian, orang lain mulai menyangka kalau mereka adalah pasangan kekasih, sehingga Gian terpaksa bertanggung jawab dengan menggendongnya sampai ke hotel. Belum cukup sampai di situ, Gian juga harus menggendongnya sampai ke kamar hotel yang berada di lantai 4. Jangan diapa-apain dulu kesian, takut segar baru ya. Setibanya di sana, Gian membersihkan bajunya yang basah karena muntah dan keringat. Tapi saat ia belum sempat memakai bajunya, cewek itu tiba-tiba sadar dan kaget melihat Gian yang telanjang. Cewek itu langsung menuduh kalau Gian mau memperkosanya dan tanpa segan menamparnya hingga tiba-tiba. Setelah kejadian itu, Gian langsung buru-buru pergi dari sana. Lalu saat Gian tiba di rumahnya, ia disambut oleh mamanya yang super galak. Dan karena pulang larut, mamanya tidak mengizinkannya masuk. Bukan hanya Gian yang takut dengan sikap mamanya, tapi bahkan ayahnya sendiri yang sering dihukum tidur di luar seperti Gian saat ini. Baru kemarin, papa tidur di luar, masa lagi? Keesokan harinya, tiba-tiba Gian ditelepon oleh cewek tadi malam yang bernama Sisi. Dia mendapat nomor Gian dari resepsionis hotel. Lalu Sisi mengajak Gian untuk menemuinya di stasiun kereta. Hingga mereka pun bertemu. Kali itu Sisi mengajaknya makan. Tapi Sisi yang memilih tempat makannya, bahkan makanan dan minuman Gian. Es manis. Gak baik minum manis. Es lagi. Kali itu sikap galak Sisi kembali terlihat saat ia memperingatkan seorang pria yang bersikap kasar pada pacarnya. Tapi di balik sikapnya yang galak, dia ternyata punya kesedihan di masa lalu. Di mana kemarin malam, Sisi baru putus dari pacarnya, tapi belum diketahui alasan mereka putus. Dan begitulah semuanya berawal, hubungan Gian dengan Sisi yang dipanggilnya sebagai cewek ajaib. Setelahnya, Sisi mengajak Gian bersepeda, nonton, dan lain-lain. Seringkali Gian merasa takut dengan sikap Sisi yang tomboy dan galak. Tapi dibalik itu semua, Gian lebih takut saat melihat dia sedih. Apalagi dia nggak tahu apa penyebab kesedihannya. By the way, Sisi adalah seorang penulis, atau tepatnya mau jadi penulis. Dia sering menulis skenario film, tapi kebanyakan film yang ditulisnya bergenre action fantasi, yang seringkali tokoh atau karakter utamanya berasal dari masa depan yang datang ke masa lalu. Dari situ mereka mulai mengenal satu sama lain dan mulai dekat. Mungkin juga mulai timbul rasa cinta. Kedekatan mereka juga ia ceritakan pada teman-temannya. Ya, walaupun saat ini Gian belum tahu status hubungan mereka. Kebetulan, Sisi juga datang ke tempat itu. Di sana pertama kalinya Sisi bertemu dengan teman-teman Gian. Dan pertama kali juga bagi mereka melihat sikap Sisi yang tomboy dan galak. Saat itu Gian minum sampai hampir mabuk. Sisi sempat memperingatkannya untuk tidak minum terlalu banyak. Tapi Gian tidak memperdulikannya. Hingga Sisi memukulnya lalu pergi dari sana. Setelah kejadian itu, hampir 1 bulan mereka tidak bertemu, di mana Sisi menolak semua panggilan telepon dari Gian dan tidak membalas semua pesannya. Sementara Gian sendiri terus kepikiran kemana Sisi pergi. Namun kali itu, tiba-tiba Sisi menghubunginya dan berkata kalau besok adalah hari ulang tahunnya dan dia mengajak Gian untuk bertemu esok hari. Hingga keesokan harinya, mereka pun bertemu.
lalu Sisi mengajaknya ke suatu tempat. Di sana mereka menemui orang yang terlihat sedang depresi dan berencana untuk bunuh diri, di mana ia merasa bagaikan orang yang paling menderita sedunia dan udah gak sanggup menjalani hidup. Pelan-pelan Sisi pun berusaha mencegahnya dan berhasil mengambil pisau itu dari tangan pria tersebut, di mana harusnya hari itu dia menikah dengan kekasihnya, tapi kekasihnya itu pergi meninggalkannya. Sisi pun kemudian mencoba menenangkannya untuk tidak bunuh diri, karena dia berkata kalau ia juga tahu rasanya depresi dan frustasi karena kehilangan seseorang. Dia ternyata juga pernah hampir mau bunuh diri, tapi saat ia ingin melakukannya, dia teringat bahwa kedua orang tuanya tidak membesarkannya untuk menjadi seorang pecundang. Dan apapun yang dia lakukan gak akan membuat orang yang udah pergi akan kembali. Karena jika ia memang ditakdirkan untuk pergi, maka dia akan tetap pergi. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan selain menjalankan hidup, walau mungkin terasa sangat sulit. Beberapa waktu kemudian, Sisi menunjukkan sesuatu yang dari tadi ingin ia tunjukkan, di mana setiap senja dia sengaja berdiri di sana untuk melihatnya. Setiap senja. Suatu hari, mereka makan di tempat biasa dengan menu yang biasa mereka pesan pula. Teh tawar anget maksudnya? 2. Kali itu Sisi menunjukkan cerita terbarunya yang berlatar di masa lalu. Tapi setiap ceritanya selalu ada tokoh yang berasal dari masa depan, di mana ia percaya kalau di masa depan akan ada mesin waktu yang memungkinkan orang untuk kembali ke masa lalu. Bahkan dia percaya di antara mereka pasti ada orang yang berasal dari masa depan. Kemudian Gian menunjukkan tulisan Sisi itu pada temannya yang bernama Aris. Saat ini Aris berprofesi sebagai asisten produser. Jadi Gian memintanya untuk menunjukkan cerita itu pada produser. Siapa tahu produser tertarik dan membuat film berdasar cerita tersebut. Di malam harinya, Sisi mengundang Gian untuk ke rumahnya dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Di sana Gian langsung mendapat beberapa pertanyaan tentang pekerjaannya. Gian pun menjelaskan kalau saat ini dia masih kuliah S2 dan mengambil jurusan teknik. Mendengar jawabannya, Mama Sisi terlihat tidak suka. Apalagi Sisi pernah bilang kalau Gian sudah bekerja. Merasa ia tak disambut dengan baik, Gian pun memutuskan untuk pamit. Sisi yang menyadarinya langsung menyusulnya, tapi Gian memilih untuk bersembunyi. Lalu mereka kembali tidak saling komunikasi untuk waktu yang cukup lama. Sisi nggak berusaha menghubungi Gian, sama halnya dengan Gian yang tidak menghubungi Sisi. Hingga suatu waktu, Sisi akhirnya menghubunginya. Halo? Yellow Hello Rainbow. Saat itu Sisi terlihat sangat ceria, seolah semua baik-baik saja. Di sana Sisi mengingatkan kalau minggu depan merupakan 100 hari mereka jadian. Ya, walaupun mereka tidak pernah menetapkan tanggal jadiannya, dan entah dari mana Sisi menghitung 100 hari itu. Mereka pun berencana untuk bertemu saat hari perayaan itu, di mana Sisi meminta untuk dibawakan bunga dan Gian datang menemuinya memakai baju SMA. Sisi juga meminta Gian menemuinya di bekas SMA-nya, tempat ia sekarang mengajar ekskul film. Singkat waktu, tibalah Gian di tempat pertemuan yang mereka janjikan. Seperti janji mereka pula, di sana Sisi memainkan lagu favorit Gian, sembari Gian menghampirinya sambil membawa bunga. Pertemuan mereka ternyata juga disaksikan murid-murid Sisi yang terharu melihat keromantisan itu. Setelahnya, mereka mampir ke klub malam untuk minum-minum. Malam itu diakhiri dengan Sisi yang tumbang karena kebanyakan minum. Melihat Sisi yang tidur di pelukannya, Gian berharap bahwa setelah malam ini semua kesedihan Sisi akan hilang. Walaupun ia takut, apakah jika kesedihannya hilang, Sisi akan tetap membutuhkannya. Berbeda dari kemarin, kali itu Gian membawa Sisi kembali ke rumahnya. Ketika Gian pamit, ia bertemu dengan Mama Sisi. Di sana mamanya langsung meminta agar Gian putus dengan putrinya. Lalu saat ia terbangun, dia terkejut karena mendapati dirinya sudah berada di rumah. Dia juga mendapat surat dari Gian. 3 bulan setelah perpisahan, Gian memberanikan diri untuk mencari teman kencan lewat aplikasi. Tapi saat pertemuan baru dimulai, tiba-tiba Sisi menghubunginya. Di sana Sisi meminta Gian untuk menemaninya kencan, yang ternyata Sisi punya teman kencan baru, dan ia ingin meminta pendapat Gian tentang cowok yang dikencaninya. Gian pun langsung menjawab kalau saat ini dia juga sedang kencan. Tapi saat di sana,
Tanpa sengaja dia melihat cewek yang ia kencani sedang pipis di toilet pria. Dan dengan cepat Gian pun langsung cabut dan langsung menemui Sisi yang saat itu sedang bersama teman kencannya. Nama pria ini adalah Cakra. Sebelumnya Sisi sering cerita kalau Gian adalah sahabatnya. Jadi Cakra menyambut Gian dengan sangat baik. Di sana Gian langsung mengajak Sisi berbicara berdua. Di balik senyumannya, ternyata Gian tahu kalau sebenarnya Sisi tidak suka dengan Cakra. Gian juga sudah tahu kalau kalung yang selalu dipakai Sisi sebenarnya adalah pemberian dari mantannya. Selama Sisi masih memakai kalungnya, itu artinya dia belum membuka hatinya untuk cowok baru. Itu juga merupakan hal yang terlambat Gian ketahui. Setelahnya, Gian mengobrol berdua dengan Cakra, di mana Gian memberitahu semua tentang Sisi. Seperti kebiasaan Sisi, kalau lagi minum pasti mabuk dan tumbang. Kemudian kalau lagi makan di kafe, pesanannya selalu teh tawar anget. Juga hal-hal lain yang semua tentang kebiasaan Sisi. Kemudian Sisi langsung mengejar Gian ke stasiun kereta. Saat itu Sisi masuk ke ruang kontrol dan memanggil Gian yang lagi berdiri menunggu kereta. Lu kesini buruan, kalau enggak gue bakal bikin hidup lo susah. Gian kemudian menyusul ke sana dan mereka naik kereta berdua. Di mana Sisi mengucapkan terima kasih karena Gian mau menghabiskan waktu dan energi untuknya. Tapi Gian melihat Sisi masih memakai kalung pemberian mantannya. Kemudian Gian mengantarnya kembali ke rumah. Baru saja Gian ingin pamit, Sisi berkata kalau ia ingin mereka putus, tapi dengan cara dia. Gue mau kita putus. Dan caranya, pertama Sisi meminta Gian menulis perasaannya di selembar kertas. Sisi juga saat itu menulis perasaannya di selembar kertas. Bagi Gian, butuh waktu beberapa hari untuk mengisi selembar kertas itu. Sebenarnya Gian sama sekali tidak siap untuk pisah dari Sisi. Tapi dia tahu itu merupakan keinginan Sisi. Dan Gian merasa nggak punya pilihan selain menuruti keinginannya. Karena yang terpenting baginya adalah melihat Sisi bahagia. Lalu tibalah hari pertemuan mereka. Atau bisa dibilang hari perpisahan mereka. Di saat mereka sudah sama-sama siap menulis perasaan mereka di selembar kertas. Di sana Sisi merayu Gian untuk naik ke bukit di seberang mereka. Sementara Sisi akan berteriak dari tempat ia duduk. Kedengeran gak? Saat Gian tiba di bukit seberang, Sisi pun meminta maaf. Di mana awalnya ia berpikir kalau ia bisa melupakan semua kesedihannya dan menyembuhkan luka di masa lalunya. Tapi sekarang dia merasa kalau ia masih butuh waktu untuk semua itu. Dan dia nggak mau membuat Gian menunggu terlalu lama sampai saat itu. Tapi dari sisi lain, Gian tak bisa mendengar apa yang Sisi katakan. Lalu saat Gian kembali, ia melihat Sisi memegang benda yang katanya adalah kapsul waktu. Kemudian Sisi memasukkan kedua surat yang berisi perasaan mereka ke dalam kapsul waktu. Dan kemudian dia akan menguburkannya di tempat itu. Lalu Sisi berkata, 2 tahun lagi mereka akan bertemu di tempat yang sama untuk membuka dan membaca surat mereka. Di kepalanya, Gian mulai bertanya akan seperti apa mereka 2 tahun lagi. Apakah sampai saat itu mereka tidak akan bertemu? Atau sebelum saat itu tiba, Sisi akan menghubunginya seperti kebiasaannya. Lalu tibalah kita di scene yang pertama kita lihat, di mana mereka akan berpisah di tempat mereka pertama bertemu. Saat itu mereka juga berjanji untuk bertemu 2 tahun lagi. Tapi tiba-tiba Gian turun dari kereta. Sementara Sisi sudah berada di gerbong lain kereta tersebut. Singkat waktu, saat ini Gian udah lulus S2 dan sekarang dia sudah bekerja. Di sela-sela jam kantor, dia sering menulis tentang Sisi yang dipanggilnya sebagai perempuan ajaib. Di mana cerita itu mengenai pertemuan mereka hingga perpisahan mereka. Cerita itu juga mendapat respon positif dari beberapa pembaca. Hingga blognya itu menarik perhatian produser yang berniat menjadikannya film. Lalu tibalah kita di 2 tahun itu, di mana saat ini usia Gian sudah mencapai 27 tahun. Di hari itu, dia juga mendapat kabar baik kalau film yang berdasar ceritanya akan ditayangkan di bioskop. Dan hari itu, tepat 2 tahun sejak mereka membuat janji. Tapi Gian hanya datang sendiri ke tempat yang sama. Setelah menunggu cukup lama, Gian memutuskan untuk menggali sendiri tempat mereka menguburkan surat mereka. Gian lantas membuka botol itu dan membaca surat Sisi, yang isinya cerita mengenai mantan Sisi.
Tepatnya di hari pertama mereka bertemu, sebenarnya saat itu Sisi sedang merayakan 1 tahun meninggalnya mantannya. Saat itu Sisi diundang ke rumah ibu mantannya yang ingin mengenalkan Sisi dengan pria yang mirip dengan mendiang putranya. Tapi menurutnya mantannya itu tidak bisa tergantikan karena dia merupakan cinta pertama Sisi dan mereka kenal dari SMA. Di mana saat itu mantannya datang ke sekolah membawa bunga dan menyatakan cintanya. Sejak saat itu mereka berdua tak terpisahkan sampai kecelakaan maut merenggut nyawa mantannya. Di bawah pohon tempat Gian saat ini mereka pernah berjanji untuk nggak saling meninggalkan. Selama bersama Gian dia sering datang ke tempat itu. Tapi Sisi terus merasa bersalah sejalan dengan perasaannya yang berkembang buat Gian. Dan Sisi akhirnya memutuskan untuk pergi membebaskan dirinya dengan caranya sendirian. Sisi juga mengungkapkan kalau ia tidak datang di hari yang mereka janjikan, maka artinya dia masih dipenjara dengan rasa bersalah itu. Dan Sisi membebaskan Gian untuk melanjutkan hidupnya tanpa harus memikirkannya lagi. 1 tahun kemudian, Gian sudah berusia 28 tahun dan sahabat-sahabatnya kembali merayakan ulang tahunnya di tempat yang sama. Sementara Sisi saat itu datang ke tempat yang sama, tapi kali itu dia melihat pohon yang baru ditanam, di mana pohon yang lama terbakar karena tersambar petir. Tapi pohon yang ditanam di sana sangat mirip dengan pohon yang lama, di mana itu merupakan permintaan seorang pria yang tak lain adalah Gian. Dan saat itu Sisi membaca surat dari Gian yang masih terkubur di sana. Setelah membaca surat itu, Sisi tiba-tiba memutuskan untuk membuang kalung pemberian mantannya. Hari itu, Sisi menemui mama dari mendiang pacarnya yang sudah 2,5 tahun tidak ia temui. Di sana ia juga mengundang orang yang sebelumnya ingin ia jodohkan dengan Sisi, yang tak lain adalah Gian. Dan wanita ini adalah sahabat mamanya Gian waktu kuliah. Di pertemuan itu mereka membahas tentang kepergian Gian, di mana ia akan pergi ke London untuk melanjutkan S3. Tapi pertemuan tak sengaja itu mengubah pikirannya untuk membatalkan niatnya ke London dan ikut bersama Sisi keliling Indonesia. Dan begitulah pertemuan kembali antara mereka berdua. Sebuah usaha perjodohan yang harusnya terjadi 3 tahun lalu, yang sebenarnya sudah terjadi 3 tahun lalu. Walaupun bukan melalui tantenya, melainkan takdir dari semesta.